Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sharing ya, tentang 2D resistivity imaging ya. Jadi secara sekilas bagaimana geolistrik atau dikenal dengan resistivity itu bisa memetakan biasanya dalam 2 dimensi ya. Jadi di sini biasanya dalam bentuk lintasan begitu. Nah, di dalam pertemuan kali ini itu saya ingin memberikan sekilas ya, info sekilas mulai dari sedikit teori, kemudian akuisisi data, sampai proses dan langkah apa yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama kali kita masuk ke introduction ya. Geoelektrik atau geolistrik itu merupakan salah satu metode geofisika yang cukup tua, yang paling tua begitu katakanlah ya. Menurut Locke tahun 2011, metode ini seumuran dengan SP ya, atau self potential, metode geofisika yang pertama kali disusun oleh Schlumberger dan Wenner ya. Yang keduanya dijadikan sebagai nama konfigurasi atau tata letak elektroda. Nah, purpose dari geoelektrik, kegunaannya itu adalah untuk mendetermine atau untuk menentukan distribusi resistivitas bawah permukaan dengan cara membuat pengukuran atau mengukur di permukaan tanah. Ya, dalam pengembangannya mengukurnya tidak harus di permukaan tanah, tapi bisa melalui lubang bor. Tapi pada awalnya pengukuran geolistrik itu di permukaan tanah, sehingga outputnya kita akan mendapatkan sebuah distribusi resistivitas bawah permukaan ya, yang disebut sebagai section biasanya, karena kajiannya biasanya tanda kutip itulah 2 dimensi. Kita bisa mendapatkan section atau sayatan yang isinya adalah distribusi resistivitas bawah permukaan. Ya, jadi di situ hasilnya adalah berupa angka-angka yang merupakan fungsi dari sumbu X dan sumbu Z, sehingga kita bisa menggambarkan atau mengetahui bagaimana pola resistivitas di bawah permukaan. Dari pengukuran tersebut kita bisa mengestimasi besarnya nilai true resistivity dalam bentuk gambaran itu tadi ya, di bawah permukaan setelah melalui perhitungan-perhitungan. Nah, nilai resistivitas bawah permukaan yang didapatkan tadi itu berhubungan atau berelasi dengan kondisi geologi yang ada di bawah di permukaan itu. Bisa jadi kita bisa menghubungkannya dengan keberadaan mineral, atau keberadaan kandungan fluida, atau keberadaan porosity, atau keberadaan water saturasi, atau bisa juga keberadaan zona lemah, batuan yang masif, dan sebagainya, lingkungan dan sebagainya yang berkaitan dengan subsurface. Nah, kaitan ini nanti itu mestinya harus terjemahkan ya, kita harus punya penerjemah antara nilai resistivitas yang didapatkan dengan litologi atau katakanlah sifat-sifat yang terkait dengan litologi di bawah permukaan. Kita butuh penerjemahnya begitu ya. Oke. Jadi geolistrik ini sebenarnya diawali dari asumsi bahwasanya arus yang digunakan adalah arus DC ya, arus bolak-balik, sehingga dalam perhitungannya kita arus DC ya, arus direct current, jadi arus searah bukan arus bolak-balik. Jadi di dalam perhitungan nantinya kita mengasumsikan bahwasanya arus yang dihitung adalah arus yang searah ya, arus yang searah. Nah, karena kita asumsikan arus yang searah, maka ketika didapatkan kapasitor di situ akan menjadi cut ya, menjadi putus, tetapi ketika didapatkan induktor akan menjadi kabel biasa, sehingga hanya R saja yang berperan di situ ya, hanya resistan saja yang berperan di situ. Nah, dari kajian itu kita bisa mengawalinya dari hukum Ohm ya, dari hukum Ohm di mana ada 2 hukum yang utama ya, di mana
beda potensial sama dengan besarnya arus dikalikan dengan besarnya resistan pada titik beda potensial tadi. Kemudian yang kedua dikenal istilah resistivitas atau apa namanya hambatan jenis ya, itu sama dengan besarnya apa namanya resistan dari suatu media dikalikan dengan luas penampang di mana medan listrik apa namanya melewati itu, kemudian dibagi dengan panjangnya, panjang pengukuran R yang ada di situ. Jadi panjang pengukuran R-nya. Jadi ada dari dua persamaan itu. Nah, kemudian dua persamaan tadi dikembangkan untuk apa namanya mengkaji sebuah titik muatan, bukan sebuah titik muatan, sebuah titik arus yang ada di bawah permukaan bumi, kemudian sebuah titik arus di permukaan bumi, kemudian dua buah titik arus di permukaan bumi. Nah, karena metode geolistrik ini mempergunakan dua buah titik arus di permukaan bumi, yaitu yang disebut sebagai sink atau dikenal C1 dan source atau C2, maka dari kajian tentang dua sumber di permukaan bumi tadi, dua titik arus itu tadi, itu kita bisa menurunkan besarnya potensial ataupun beda potensial dari suatu titik di sembarang tempat di permukaan bumi. Nah, andaikan saja kedua titik arus tadi dalam posisi semacam ini adalah C1, ini adalah posisi C2, ya, ini C1, ini sink-nya, C2 ini source-nya, jadi sink-nya itu plus I, source-nya itu adalah minus I, maka kita bisa mengukur potensial dimanapun. Ya. Andaikan saja potensialnya diukur bedanya ya, diukur di sini disebut sebagai P1 dan di sini yang disebut sebagai P2, maka saya bisa mendapatkan beda potensial antara P1 dan P2 itu nilainya adalah semacam ini. Ya, jadi nilainya adalah besarnya resistivitas dari media di situ dikalikan besarnya arus yang diinjeksi dibagi dengan 2pi dikalikan dengan seper ini ya. Seper ini dikenal dengan faktor konfigurasi, di mana R1P1 itu adalah jarak dari elektroda C1 ke elektroda P1. Kalau RC2P1 jarak dari elektroda C2 ke P1, berarti jarak dari sini sampai sini. Kalau C1P2 berarti jarak dari elektroda C1 ke P2, tadi jarak dari sini sampai sini. Kemudian yang RC2P2 jarak dari elektroda C2 ke P2. Nah, kita bisa sembarang menentukan posisi C1, C2, P1, dan P2 ini di permukaan bumi. Dengan demikian kita bisa menghitung beda potensial yang diukur di P1 dan P2 dari sembarang konfigurasi itu tadi. Oke ya. Nah, kemudian nilai dari persamaan ini tadi itu yang bisa kita hitung di lapangan itu adalah beda potensial, itu bisa kita hitung, kemudian besarnya arus bisa kita hitung, jarak-jarak ini bisa kita hitung. Yang pengen kita ketahui adalah besarnya resistivitas. Ya, jadi pertanyaannya adalah resistivitas karena larinya adalah nanti adalah resistivitas. Nah, dari sini kita bisa merearrange ya persamaan ini jadi resistivitas sama dengan sekian gitu. Tetapi karena medium di bawah permukaan itu bukan medium yang homogen atau mediumnya bisa campuran dari berbagai macam resistivitas, bisa jadi perlapisan berbagai macam resistivitas atau ada bungkah-bungkah yang memiliki resistivitas yang berbeda. Oleh karena itu dikenalkan konsep yang disebut sebagai resistivitas semu. Ya, resistivitas semu karena resistivitas di subsurface itu tidak tunggal, ya, dia bermacam-macam. Nah, oleh karena itu dari nilai resistivitas sebenarnya kita kenalkan resistivitas semu. Jadi resistivitas semu yang diukur dari sistem yang tidak seragam tadi sama dengan otomatis besarnya potensial terukur dibagi I ya, seperti persamaan ini tadi, itu I-nya geser ke kiri jadi ke bawah ya, 2pi-nya ke atas, ini seper ini menjadi sepernya lagi. Nah, jadi
kita bisa menuliskan dalam bentuk K dikalikan beda potensial dibagi I. Dengan K itu rumus macam ini. Ini K ini dikenal dengan faktor konfigurasi. Yang besarnya merupakan fungsi posisi dari tiap-tiap elektroda. Ada Werner, ada Schlumberger, dan sebagainya. Nah, kemudian dari persamaan yang ada, nilai resistivitas semu ini itu harus diubah menjadi resistivitas sebenarnya sebagai fungsi posisi di bawah permukaan. Sehingga saya bisa didekati dengan membentuk blok-blok begitu ya, kotak-kotak di bawah permukaan. Kemudian tiap kotak tadi memiliki resistivitas sebenarnya. Ya, jadi targetnya adalah itu, mendapatkan nilai resistivitas sebenarnya dari kotak-kotak yang ada di bawah permukaan. Nah, kondisi ini memerlukan suatu metode yang disebut sebagai inversi ya. Kita memerlukan suatu metode yang namanya metode inversi. Nah, ini adalah beberapa array yang atau konfigurasi yang umum ya. Dari A sampai H ini ya. Ada Werner alpha, ada Werner beta, ada Werner gamma, ada pole-pole, ada dipole-dipole, ada pole-dipole, ada Werner Schlumberger, ada equatorial dipole-dipole. Nah, dari common array ini itu bisa dipersingkat lagi, diperkecil lagi menjadi Werner, dipole-dipole, pole-dipole, dan Schlumberger. Biasanya semacam itu yang sering dipakai. Tapi kalau agak detail menjadi seperti ini ya. Yang disebut sebagai Werner alpha itu suatu konfigurasi di mana C1 atau sink dan C2 atau source berada di luar P1 dan P2. Dengan jarak masing-masing elektroda adalah A begini ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan konfigurasi Werner alpha ini, kita dengan mudah menentukan nilai K-nya yang digunakan di persamaan di sini. Sehingga resistivitas semu, kalau kita mengukur, kita mendapatkan beda potensial, kita tahu arusnya, maka tinggal dikalikan dengan faktor konfigurasi tadi, kita bisa mendapatkan resistivitas semu. Nah, ini beberapa array-nya ya, atau konfigurasinya. Kalau konfigurasinya itu Werner beta, di mana sink-nya ada di sini, source-nya ada di sini, yang berada di luar sistem, dibandingkan dengan P1 dan P2. Jaraknya masih tetap A, tetapi konfigurasi C1 dan C2-nya berubah. Maka dia akan didapatkan K sama dengan 6πA. Ini disebut sebagai Werner beta ya. Menurut log, ini menurut istilah dari log 2011. Nah, kalau Werner gamma seperti ini, jadi C1 sink-nya dan C2 source-nya itu berada di antara mengapit dari P1 dan P2 ya. P1 diapit C1 dan C2, C2 diapit P1 dan P2. Jarak masing-masing elektroda tetap A. Dan didapatkan faktor konfigurasinya sebesar 3π kalikan A. Ya, A-nya berapa ya? Tergantung pengukuran di lapangan. Bisa 5 meter, 10 meter, 20 meter, 50 meter, 100 meter. Tergantung dengan target yang diinginkan ya. Biasanya A semakin kecil itu semakin dangkal, A semakin besar semakin dalam. Jadi target yang didapatkan bisa semakin dalam. Kemudian yang D adalah pole-pole. Pole-pole itu hanya menggunakan satu elektroda sink dan satu potensial. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Karena setiap kali kita menginjeksi arus di dalam tanah, kita memerlukan pasangan sink dan source. Ya. Demikian pula kalau kita mengukur beda potensial di permukaan tanah, kita membutuhkan 2 elektroda. Karena yang kita ukur adalah bedanya. Kita impossible melakukan pengukuran potensial. Ya, impossible, tidak mungkin ya. Kita harus mengukur dengan dari menggunakan bedanya ya. Nah, pole-pole ini itu masih tetap menggunakan C2, tetapi C2-nya berada di luar sistem. Cukup jauh gitu ya, cukup jauh daripada jarak antara A ini ya. Kemudian yang P2-nya juga masih digunakan tetapi cukup jauh juga. Cukup jauh dari P1. Ya. Jadi misalkan ini C1 C2 yang C1P1 yang C2-nya di sini, P2-nya ada di sini. Misalkan semacam itu. Oke ya, jadi walaupun ini hanya single sink saja tapi source-nya tetap harus ada. Karena pengukurannya tetap menggunakan source. Kemudian yang E ini adalah dipole-dipole. Dipole-dipole ini
kelihatannya kok mirip seperti Wiener beta ya, karena C1 C2-nya ada di luar P1 P2. Tetapi bedanya kalau dipol-dipol, jarak antara C1 P1 yang memisahkan antara komponen sink dan source dan beda potensial itu bisa berjarak N kalikan A. N kalikan A. Jadi umumnya N itu adalah integer. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 begitu integer. Ya, tetapi ketika diinginkan non-integer juga bisa. Tetapi umumnya adalah integer. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai konstanta konfigurasi itu sebesar Pi kalikan N dalam kurung N plus 1 dikalikan dalam kurung N plus 2 dikalikan A. Oke ya, ini adalah persamaan dipol-dipol ya. Ini N-nya mulai dari 1. N-nya mulai dari 1. Jadi N-nya dari 1 berarti A. Kalau N-nya 1 berarti sama dengan Wiener beta. N-nya bisa 2, 3, 4. Biasanya sampai 8 saja ya biasanya ya. Oke. Kemudian yang F itu adalah pole dipole. Pole dipole itu sumber arusnya hanya menggunakan sink saja yang dipasang di sini. Source-nya ada tidak berhingga. Kemudian digunakan dua elektroda potensial P1 dan P2. Jarak antara C1 dan P1 itu NA. Dengan N juga tadi disampaikan adalah integer umumnya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai K sama dengan 2pi N dalam kurung N plus 1 kalikan A. Oke ya, ini ya, seperti ini disebut sebagai pole dipole. Kemudian yang G ini adalah Wiener-Schlumberger atau Schlumberger saja orang menyebutnya. Ya, di dalam Wiener-Schlumberger ini C1 dan C2 sama-sama ada di luar mengapit P1 dan P2. P1 dan P2 jaraknya A, C1 dan P1 maupun P2 dan C2 jaraknya adalah NA. Ya, jaraknya adalah NA dengan N adalah integer. Jadi ini seperti Schlumberger tetapi dengan konsep Wiener ya, karena N ya, kelipatan dari. Tetapi kalau Schlumberger saja itu bisa bebas ya, menentukan posisi atau NA-nya bisa bebas ya. N-nya bisa bebas. Sebebas kita menentukan suatu nilai ya. Oke, jadi kalau seperti ini faktor konfigurasinya seperti ini bisa kalian baca ya. Kemudian yang H ini adalah equatorial dipole-dipole, di mana C1 C2 itu paralel dengan P1 P2, posisinya paralel. Oke. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan apa namanya besarnya K adalah semacam ini. Itu equatorial dipole-dipole. Nah, ini adalah common arrays atau disebut sebagai konfigurasi tata cara pengukuran di lapangan. Pemilihan konfigurasi yang mana yang tepat itu disesuaikan dengan target yang diinginkan. Ya, kalau targetnya sesuai dengan apa namanya, target geologinya itu pas dengan common arrays yang diinginkan, nanti hasilnya akan optimum. Walaupun semua metode ini akan memberikan respon, tetapi bisa dipilih respon yang paling optimum dari common arrays ini. Oke ya. Nah, kemudian kita bisa melihat ini adalah salah satu terjemahan ya, salah satu buku penerjemah ya. Buku penerjemah yang tadi saya sampaikan, yang digunakan untuk menerjemahkan dari nilai resistivitas yang didapatkan, resistivitas tiap blok bawah permukaan yang didapatkan, itu menjadi litologi. Ya. Jadi, karena satu litologi itu kandungan mineralnya bisa berbeda-beda, maka dalam satu litologi yang sama bisa didapatkan nilai resistivitas yang berbeda. Demikian pula pori-porinya juga bisa berbeda-beda. Demikian pula fluida yang mengisi di dalam porinya juga berbeda-beda. Walaupun batuannya sama. Sebagai contohnya misalkan batu pasir, ya di sini ada misalkan batu apa ya, sandstone ini ya, batu pasir ya. Misalkan batu pasir. Batu pasir yang nilai resistivitasnya kecil, ini mestinya dia berkaitan dengan pori-pori di dalamnya ada airnya ya, jadi basah. Batu pasir yang basah ataupun batu pasir yang mengandung mineral besi misalkan, kaya akan mineral besi. Sama-sama batu pasir namanya. Jadi resistivitasnya rendah. Tapi yang di sini resistivitasnya menjadi cukup tinggi karena ini dalam order 2,5 dalam skala dekade ya, itu cukup tinggi ya. Yang di sini 10, yang di sini itu 5.000 ya, jadi skalanya besar sekali. Nah, jadi yang di kanan ini biasanya yang dry, yang di kiri biasanya yang wet.
dengan kita mengabaikan mineralnya. Jadi ini adalah jenis-jenis batuan litologinya, kemudian ini nilai-nilainya. Nah, jadi di dalam kajian geolistrik ini mestinya kita harus bisa membahasakan nilai yang didapat itu menjadi istilah geologi ataupun kenampakan geologi. Ya, kenampakan geologi, misalkan saja retakan gitu atau jenuh air dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu penerjemah yang digunakan itu tadi. Oke, kemudian dari model yang pengen kita susun di dalam geolistrik itu dikenal 3 model. Yang pertama adalah model 1 dimensi, di mana model 1 dimensi itu kita hanya mengasumsikan bahwasanya resistivitas itu hanya berubah arah kedalaman saja. Arah ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan itu sama. Hanya berubah secara vertikal saja. Jadi secara geologi model yang paling pas untuk ini adalah model layering ya, endapan layering ya. Endapan yang berupa perlapisan begitu. Ini biasanya didapatkan dari suatu endapan banjir biasanya ya, endapan banjir atau endapan sedimentasi yang flat gitu ya, yang berlapis. Laminasi tapi besar gitu ya, stratified gitu ya. Nah, ini adalah contoh 1 dimensi. Nah, contoh 1 dimensi ini sering digunakan sebagai pendekatan water table. Water table itu biasanya flat dan dikenakan di area-area yang agak datar begitu, yang dipercaya bawahnya itu berupa flat. Tetapi kalau model 1D ini kita gunakan di daerah berbukit-bukit atau bergunung-gunung, itu harus ekstra hati-hati. Karena apa? Karena asumsi bahwasanya lapisan bawah permukaan bukit atau gunung itu mendatar itu sesuatu yang sangat sulit ya. Karena biasanya berbukit-bukit itu ya di bawahnya juga lapisannya tidak mendatar. Oke ya, ini adalah model 1 dimensi. Ini biasa di geolistrik itu dikenal dengan pengukuran sounding namanya, atau bahasa lengkapnya adalah VES, Vertical Electrical Sounding. Ya, ini sering sekali digunakan dengan asumsi bahwasanya target yang kita dapatkan nanti berupa perlapisan horizontal begitu. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua adalah model 2D, model 2 dimensi. Kalau kita lihat dari atas berupa sayatan begitu ya, dari sayat begitu. Nah, model 2 dimensi ini dia hanya berubah pada arah X dan Z saja. Misalkan ke arah kanan adalah ke arah X, ke arah bawah adalah ke arah Z, maka model 2 dimensi adalah model yang resistivitasnya berubah ke arah X dan Z saja. Bagaimana dengan Y? Ke arah Y atau ke arah masuk ke dalam kertas sana itu panjang tak berhingga. Jadi ke sana itu masuknya tak berhingga, keluarnya juga tak berhingga. Sehingga seperti saya punya kabel panjang semacam ini ya, yang saya potong begitu. Saya potong berarti pada arah Y ke sana itu panjang. Ya, jauh lebih panjang bila dibandingkan dengan dimensi potongan tadi. Itu adalah model 2 dimensi. Secara geologi model 2 dimensi yang paling bisa didekati adalah urat ya, mungkin ya. Saya punya rekahan yang terisi oleh sulfida begitu, panjang begitu. Ya, kita bisa mengasumsikan kalau saya potong setegak lurus strike dari kenampakan tadi, kita akan mendapatkan model 2 dimensi. Misalkan juga saya punya fault ya, fault yang besar dan panjang gitu, kalau kita sayat, kita juga mendapatkan model 2 dimensi dari fault. Oke ya, jadi model 2 dimensi ini kita bisa gunakan dengan 2D resistivity imaging yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah 3 dimensi, jadi model yang kita inginkan itu adalah model 3 dimensi. Model 3 dimensi tentu saja resistivitasnya berubah pada arah X itu berubah, arah Z juga berubah, arah Y juga berubah. Jadi contohnya adalah blok semacam ini, itu 3 dimensi. Ya, ini 3 dimensi. Tetapi di geofisika itu juga mengenal model ya antara mixing antara 2D dan 3D yang disebut sebagai model 2,5 dimensi. Model 2,5 dimensi itu adalah model 2 dimensi di mana panjang yang tak berhingga pada sumbu Y-nya itu dipotong dengan panjang tertentu.
ya, dengan panjang tertentu. Tapi masih kajiannya adalah 2D. Tapi karena ada perpotongan sumbu Y tadi, maka menjadi setengah ya, menjadi 2,5 dimensi. Oke ya, jadi kira-kira semacam itu. Nah, kalau yang 1D itu diukur dengan VES, Vertical Electrical Sounding, yang 2D itu diukur dengan section ya, dengan pengukuran geolistrik secara 2 dimensi. Kemudian yang diinversikan juga dalam model 2 dimensi. Kemudian yang 3D model ini adalah inversinya menggunakan model 3 dimensi. Jadi inversi yang dibuat itu modelnya sudah 3 dimensi. Pengukurannya bisa dengan 1D, bisa dengan 2D. Ya, bisa dengan 1D, kita punya 1D banyak begitu. Kemudian kita bisa meng-create subsurface-nya 3D secara langsung ya, secara simultan. Jadi tidak satu-satu kemudian dikontur, itu tidak, tapi kita membuat model 3D langsung, direct 3D. Dari pengukuran 1D yang banyak di permukaan atau 2D yang banyak di permukaan. Kayak gitu ya, jadi model interpretasi hasil inversinya bisa 1D, 2D maupun 3D. Kalau dalam sesi akuisisi datanya, yang 1D ini dengan akuisisi VES, yang 2D itu dengan akuisisi 2D ya, akuisisi section begitu. Yang 3D ini bisa didapatkan dari akuisisi 1D dan 2D. Ya, sebenarnya yang 2D ini juga bisa menggunakan model 1D atau pengukuran 1D ya, kita mengukur 1D banyak begitu, tetapi kita bisa inversikan secara simultan menjadi 2D. Ya, jadi 2D ini bisa diukur dengan 1D dan 2D, 3D bisa diukur dengan 1D, 2D, dan 3D. Kalau 1D hanya bisa diukur dengan 1D saja. Oke ya, kira-kira semacam itu ya. Nah, kemudian bagaimana langkah inversinya? Itu dari sisi basicnya kira-kira semacam ini ya. Dari sisi basicnya, jadi dari pengukuran lapangan kita akan mendapatkan nilai resitivitas semu. Ya, resitivitas semu yang didapatkan sesuai dengan konfigurasinya. Jadi konfigurasi seperti ini kita dapatkan 1 resitivitas semu. Seperti ini lagi dapat 1 resitivitas semu. Nah, resitivitas semu yang kita dapatkan di lapangan itu dimasukkan di dalam vektor Y ini. Ya, vektor Y, vektor kolom ya. Yang isinya adalah Y1 sampai YM. YMM itu adalah banyaknya data lapangan. Banyaknya resitivitas semu data lapangan yang dimasukkan ke situ. Ya, kalau saya ngukur sampai 150 kali pengukuran, ya berarti saya mendapatkan resitivitas semu sebanyak 150, atau M-nya ini 150. Jadi saya punya vektor kolom yang anggotanya itu 1 sampai 150. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua adalah sintetik ya. Di sini saya tuliskan F dalam kurung Q. Sintetik ini adalah resitivitas semu yang didapatkan hasil dari perhitungan sebuah model yang kita buat sendiri. Jadi awalnya kita membuat suatu model bawah permukaan begitu ya. Bawah permukaan, yang di bawah permukaan tadi ada nilai-nilai resistivitasnya. Bisa modelnya itu bisa perlapisan begitu, atau bisa juga bikin kotak-kotak seperti balok-balok kecil itu yang nilai resistivitasnya berbeda-beda. Nah, nilai resistivitas dari tiap-tiap blok tadi atau tiap-tiap lapisan tadi itu dituliskan di sini. Jadi Q itu adalah resistivitas sebenarnya, true resistivity dari model. Ya, dari kotak-kotak tadi yang sudah saya beri alamat ya. Ini kotak di sini, kotak di sini, kotak di sini, dan seterusnya, itu dituliskan dalam Q1 sampai Qn. Jadi N ini banyaknya blok resistivitas sebenarnya ya dari model. Jadi kalau modelnya itu saya cacah kecil-kecil begitu, maka saya akan dapat banyak sekali Q. Karena Q-nya misalkan di sini saya cacah 100, di sini 100, maka lapisan atas saja sudah 100 kali 100, 10.000. Nah, kalau yang bagian bawah itu juga saya 100, maka 10.000 dikalikan 100. Ya, jadi akan mendapatkan 1 juta. Ya, 1 juta data. Jadi N-nya ini sebanyak 1 juta. Oke ya. Nah,
Sintetik ini itu sekali lagi dia adalah nilai resistivitas semu yang didapatkan dari model yang kita buat tadi. Model kita buat tadi kita ngukur, pura-pura ngukur di atasnya, kita dapatkan sintetik model. Nah, begitu ya. Jadi kita punya 3 variabel. Yang pertama adalah observe Y atau resistivitas semu lapangan, sintetik FQ atau resistivitas semu hasil dari model, dan Q itu adalah resistivitas sebenarnya dari model sendiri itu tadi. Nah, oke. Nah, dari di sini di dalam inversinya ini itu pengen dibikin sebuah model sedemikian sehingga model tadi itu menghasilkan data sintetik yang sama persis dengan data observe-nya. Ya. Kalau data sintetik itu sudah sama persis dengan data observe-nya, maka kita bisa katakan model yang sudah kita susun ini itu merupakan salah satu model resistivitas lapangan. Ya, asalkan data sintetiknya sudah sama persis dengan data observe-nya. Ya, seberapa besar persisnya? Persisnya itu dinyatakan dalam vektor diskrepansi ya. Diskrepansi dari vektor yang isinya Y1 dibandingkan dengan F1, Y2 dibandingkan dengan F2, YM sampai FM sebanyak itu ya. Jadi ini juga vektor juga. Yang isinya adalah selisih antara observe dan sintetik. Kalau diskrepansinya besar berarti errornya besar. Sintetik beda banget dengan observe. Tetapi jika diskrepansinya ini nilainya kecil-kecil, maka saya akan mendapatkan sintetik yang relatif sama dengan observe. Ya. Nah, nilai diskrepansi ini itu biasanya di dalam least square dinyatakan sebagai kuadrat ya, dari akar kuadrat ya, akar sigma kuadrat. Jadi semacam ini. Atau bisa dikatakan dengan E ya di sini ya. Jadi nilai vektor ini tadi ditransposkan dikalikan G. Jadi ini ketemunya vektor berapa ini? Ya. G transpos dikalikan G. Ya. G itu ada sekian baris dan satu kolom ya. Karena ini vektor. Jadi sekian baris satu kolom ditransformkan menjadi satu baris sekian kolom dikalikan dengan sekian kolom satu baris, sekian baris satu kolom. Jadi 1 kalikan G dikalikan G kalikan 1, sehingga E ini nilainya adalah 1 kali 1. Dia adalah matriks dia adalah vektor 1 kali 1 atau matriks 1 kali 1. Ini tunggal nilainya ini ya, dalam least square nilainya adalah tunggal. Oke. Nah, di dalam langkah mengubah model ini tadi, jadi saya membuat model awal, kemudian saya hitung sintetiknya, tentu saja tidak pas ya, maka saya akan mendapatkan vektor diskrepansi. Nah, kemudian vektor diskrepansi ini tadi dihitung kembali, dihitung dengan menggunakan salah satu teknik inversi, sehingga kita bisa mendapatkan perubahan model ya, perubahan model yang harus ditambahkan ke dalam model Q ini sehingga modelnya berubah. Jadi intinya yang kita cari adalah perubahan modelnya. Bagaimana perubahan modelnya supaya ketika perubahan model tadi saya tambahkan ke dalam model awal ini, itu menghasilkan nilai sintetik yang sudah match dengan observe ini. Nah, langkah dari mengubah model itu dikenal dengan metode inverse ya di dalam geofisika. Nah, salah satu metode inverse yang digunakan adalah metode Gauss-Newton ya. Gauss-Newton itu disusun dengan persamaan semacam ini. Jadi saya punya matriks J ditransposkan dikalikan J dikalikan perubahan modelnya tadi sama dengan J transpos dikalikan vektor diskrepansinya. Nah, apa itu J? Ya, apa itu J? Nah, dalam hal ini kalau saya pengen ketahui adalah delta Q1 atau perubahan modelnya, maka J transpos J ini harus saya pindah ke arah kanan ya. Ini saya pakai pena yang depan ini itu harus dipindah ke arah kanan. Dari diinverskan dulu ya.
Jadi ini kenapa pula dikalikan J transpos dikalikan J, karena J itu belum kotak ya. Kalau J belum kotak harus kita kotakkan dengan mengalihkan dengan transposnya. Sehingga kita akan mendapatkan matrik yang ukurannya kotak. Nah, dari sini kita bisa melakukan inverse terhadap matrik kotak itu tadi. Ya, jadi kita bisa mendapatkan hasil akhir berupa perubahan model delta QI ini tadi ya. Jadi sehingga kita bisa mengubah model yang di depan tadi. Nah, lalu apa itu J? Ya. J ini dikenal dengan matrik Jacobi ya. Matrik Jacobi itu adalah suatu diferensial yang menunjukkan perubahan dari parameter yang terukur dibagi dengan parameter model. Ya, parameter terukur dengan parameter model. Parameter terukur itu berarti DFI, coba lihat FI di sini ya, parameter sintetik ini tadi, dibagi dengan parameter Q, parameter model resistivitas true-nya. Jadi ini resistivitas semu dibagi dengan resistivitas true-nya, tapi perubahannya, diferensialnya. Nah, menghitung diferensial dari suatu persamaan yang cukup panjang itu ya tidak begitu mudah ya. Jadi biasanya digunakan pendekatan untuk delta Q yang berubah sedikit ya. Yang dulu di kuliah itu sering saya sebut sebagai sensitivity ya, sensitivity. Ya, sensitivity itu matrik Jacobi ini sebenarnya. Ya, jadi kita bisa mendapatkan sebuah matrik yang menghubungkan nilai diferensial dari resistivitas semu yang didapatkan di lapangan terhadap perubahan kecil dari resistivitas sebenarnya di bawahnya. Jadi kita akan mendapatkan satu nilai-nilai begitu yang kita kenal dengan matriks sensitivitas ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menghitung matriks Jacobi ini ya, untuk satu buah model yang sudah kita buat. Jadi modelnya dibuat dulu baru disusun matriks Jacobi-nya. Jacobi tidak bisa disusun sebelumnya ya, dia disusun setelah kita mengenerate modelnya dulu. Oke, nah di dalam prosesnya inversi ini tidak mudah. Jadi kadang-kadang yang namanya inversi itu delta Q yang didapatkan itu malah memberikan sumbangan yang memperlebar matrik atau meningkatkan matrik diskrepansinya tadi atau vektor diskrepansinya tadi. Sehingga tidak semakin menuju ke arah yang tepat tetapi malah liar begitu ya. Nah, untuk menghindari keliaran itu atau menghindari osilasi biasanya itu diberikan sebuah matrik lain yang mensupport persamaan ini ya. Jadi kadang-kadang kalian melihat persamaannya kok jadi panjang sekali ya, Gauss-Newtonnya menjadi panjang sekali. Nah, itu karena ada beberapa matrik yang digunakan sebagai matrik yang mengarahkan ya, atau bisa juga matrik yang meredam. Ya, ini ada yang dikenal dengan Marquardt damping atau smoothness constraint dari beberapa penulis ini ya. Nah, ini salah satu tugasnya dia membuat sebuah matrik di mana proses perhitungan delta QI ini menjadi lebih smooth perubahannya dan tidak menjadi liar ya, tidak menjadi liar ya, karena matrik J ini bisa besar sekali ya, bergantung dari ukuran dimensi model yang dibuat, dimensi model dan data pengukuran yang dikerjakan, karena bisa besar sekali ya. Oke, nah diskretisasi dari model Q ini tadi, model Q ini tadi ya, model Q ini, diskretisasi dari ini, itu bisa berbagai macam. Ada yang semacam ini, ada yang semacam ini, ada yang semacam ini, ada yang semacam ini, semacam ini. Nah, misalkan saja kita bikin model seperti ini, diskretisasinya, berarti saya harus punya row ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 dikalikan 6. 12 kalikan 6. Ya, jadi 72. Maka saya punya matrik Q yang isinya 72 ya. Anggotanya 72 baris. Ya, 72 baris. Satu kolom 72 baris. Oke ya. Bagaimana kalau semacam ini? Semacam ini misalkan saja dari row saja
garisnya adanya di tengah ini, maka saya akan punya row 1 dan row 2 saja dari hanya satu kolom 2 baris saja. Misalkan semacam ini, itu ya jadi 12 dikalikan 2, 24 saja, karena row-nya berbeda-beda. Tapi mungkin kita bisa menambahkan vektor Z yang pengen kita cari, ya ditambahkan dengan Z ini, atau kedalaman ini. Bisa juga kita bisa menggunakan semacam ini atau semacam ini. Jadi, pendekatan diskritisasi ini akan membawa kita ke arah perhitungan nantinya ya. Kalau semacam ini itu bisa dikenakan dengan finite difference. Kalau yang semacam ini tuh finite difference yang sudah agak advance lagi karena ukuran kotaknya bervariasi. Kalau semacam ini mungkin menggunakan finite element. Oke, begitu ya. Nah, kemudian cara surveinya semacam ini ya. Biasanya ini untuk konfigurasi dipole misalkan saja. Jadi ini C1, C2, kemudian P1, P2. Nah, pengukuran ini bisa diatur sedemikian rupa dengan posisi yang bisa digeser, kemudian spasi antar elektroda yang bisa diperbesar, sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan data dengan berbagai macam ukuran konfigurasi dan posisi konfigurasi. Ya, salah satu hal yang perlu kita lihat bahwasanya semakin besar jarak C1 dan C2, maka arusnya akan semakin dalam. Sehingga kalau saya melakukan pengukuran dengan C1 dan C2 yang semakin lebar, misalkan dari A di sini menjadi C, ya, A itu C1, C2-nya hanya segini, C itu C1, C2-nya menjadi sebesar itu, maka kita bisa mendapatkan atau kita bisa melakukan plotting titik resistivitas semu pada area yang lebih dalam. Nah, dengan demikian kita bisa mengatur survei itu sehingga kita bisa mendapatkan pseudo section namanya ini ya. Jadi section atau sayatan tetapi pseudo semu ya, dengan kedalaman semu. Ya, sayatan semu ya. Karena apa? Karena sebenarnya yang dipasang di sini itu resistivitas semu. Jadi RUA dari pengukuran di permukaan, bukan true resistivity ya. Oke ya, jadi dengan cara semacam ini kita bisa mendapatkan suatu section. Ya, bisa dengan berbagai macam konfigurasi, misalkan dengan Wiener kita perpanjang, kemudian kita geser, perpanjang, atau kita survei 1D tapi banyak gitu, nanti juga akan ketemu section. Oke ya, kira-kira semacam itu. Nah, ini kalau dengan multi elektroda kan jauh lebih mudah lagi. Ya, ini kita bisa memasang sekian banyak elektroda, kemudian pengukurannya itu instrumennya bisa mengatur secara otomatis ya, mana yang pada saat itu menjadi sumber arus, mana yang pada saat itu menjadi pengukur potensial. Jadi sudah diatur secara elektronik begitu ya, akan lebih nyaman. Kemudian ada juga cara pengukuran yang agak berbeda. Ini adalah ohmmapper ya. Ohmmapper itu suatu produk di mana pengukuran resistivitas dilakukan di atas paving atau di jalan aspal begitu. Jadi elektrodanya dibuat khusus sedemikian sehingga dia relatif lebih menempel ke aspal begitu ya. Jadi tidak harus ditancapkan tetapi dengan menyentuh saja dia sudah menempel. Ya, kemudian kita geret ya. Dengan geret kita bisa mendapatkan nilai pada receiver ini data-data beda potensialnya. Tapi ohmmapper ini biasanya tidak bisa dilakukan di rumput ya, karena kalau di rumput itu elektrodanya tidak bisa menempel ke dalam tanah, menempel ke dalam medium tanah yang diukur. Jadi dia di atas rumput ya. Jadi bermasalah nanti. Kemudian juga geolistrik juga bisa dilakukan underwater, jadi di bawah permukaan air ya. Tapi ini masih cukup mahal dan noise-nya cukup gede, di mana air yang di atas ini sangat berpengaruh terhadap data yang didapatkan ya. Kalau di laut akan menjadi complicated lagi karena di laut airnya asin, dia lebih konduktif ya, sehingga walaupun begitu akan ada arus yang lewat di bawah sini walaupun persentasenya menjadi sangat kecil karena
by nature itu arus itu lebih suka lewat di medium yang lebih mudah bagi dia untuk lewat, atau medium yang konduktivitasnya itu besar ya, jadi dia mudah lewat di situ. Tapi bagaimanapun juga dengan underwater survey itu bisa didapatkan sayatan, bentuk sayatan di bawah permukaan dasar perairan ya, bisa laut, bisa danau, bisa sungai. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh pseudo section ya. Yang ini adalah true modelnya, itu Q tadi, vektor kolom Q tadi. Ini adalah resistivitas yang biru. Ini ordernya sekitar segini ini ya, sekitar 10 ya, 10 paling. Dan yang hijau ini sekitar di sini mungkin 20-an ya. Ini 10, ini 20. Kemudian dibikin kotak semacam ini. Kemudian dilakukan pengukuran di atasnya dengan berbagai macam jarak dan posisi tadi. A dan posisinya berubah-ubah, bisa didapatkan pseudo section sebelah kanan ini. Yang pertama adalah Wiener array pseudo section, yang kedua adalah pole pseudo section, kemudian yang ketiga ini adalah dipole, yang keempat adalah pole dipole. Didapatkan nilai resistivitas semua atau pseudo sectionnya yang agak berbeda-beda. Oke ya, berbeda-beda. Jadi bisa kita katakan kalau saya menggunakan Wiener array, maka pengukuran saya harus lebih lebar karena ada sayapnya ini ya. Ada sayap akibat dari anomali resistivitas yang kita buat ya. Tapi kalau kita melakukan pengukuran dengan pole itu surveinya tidak perlu panjang-panjang, pendek saja cukup untuk memetakan ini. Tapi kalau ini mestinya harus panjang karena ada sayapnya ini ya. Kalau yang ini itu harus agak dalam karena datanya relatif ke arah dalam. Kalau yang ini juga agak dalam ya, karena datanya relatif ke arah dalam tapi tidak sedalam dipole. Sehingga kalau dari kajian pseudo section ini yang paling optimum untuk melakukan pengukuran dengan model semacam ini itu adalah dengan pole array. Tapi di dalam pole array kita mendapatkan kontras resistivitas semu yang kecil. Yang ini tertingginya di warna hijau bruwet ini ya, dibandingkan biru. Tetapi yang dipole resistivitas semu tertingginya berada di dalam order yang tinggi ini ya, yang ungu ini ya, dibandingkan dengan yang biru. Oke ya, jadi di sini itu data yang didapatkan itu tidak begitu responsif, tetapi ukurannya kecil kalau yang pole ini. Oke ya. Oke, dari kacamata nilainya itu paling bagus adalah dipole. Dari kacamata dimensi ukuran lebarnya adalah pole. Ya, kalau yang paling jelek adalah Wiener. Tapi dari dimensi pengukuran dari kedalamannya itu pole ini juga yang paling bagus karena dia paling dangkal. Yang Wiener juga cukup bagus karena dia cukup dangkal, tapi dipole cukup dalam. Jadi kita membutuhkan A yang lebih besar sehingga kita mendapatkan data yang harus lebih dalam. Oke ya, supaya semua perubahan dari resistivitas semu ini bisa mengcover dari nilai resistivitas yang kita buat model. Oke, ini pentingnya pseudo section ya. Oke, kemudian dari situ kita mestinya mengambil hipotesis ketika kita ke lapangan. Yang pertama mesti kita harus lihat lapangan. Karena membuat lintasan itu mesti kita harus ke lapangan, lihat ke lapangan. Bolehlah di rumah kita membuat lintasan begitu di atas peta, tapi mesti harus dilihat di lapangan. Mungkin juga ada obstacle yang menghalangi. Entah rumah, entah sungai yang berukuran besar, entah gundukan tanah yang tinggi, atau tebing yang sulit untuk diterjang, dan sebagainya. Yang kemudian kita harus melihat litologinya, water content, dan weather-nya. Karena apa? Karena pengukuran yang agak detail itu membutuhkan kajian litologi yang lebih detail, kandungan air yang lebih detail di situ, dan cuaca yang lebih detail ya. Jadi siapa tahu paginya hujan, siangnya nggak hujan, besoknya panas, itu akan mendapatkan nilai berbeda khususnya di permukaan. Ya, karena water content ini sangat mempengaruhi nilai resistivitas yang diukur. Kemudian yang berikutnya adalah read geology related. Jadi kita harus membaca kondisi geologi di situ untuk menentukan arah lintasan ya. Karena arah lintasan biasanya tegak lurus dengan strike geologi yang didapatkan. Kemudian
kita bisa menggambarkan predicted section. Jadi kira-kira bayangan kita section yang akan kita dapatkan itu seperti ini. Ya, kita bisa menggambarkan itu. Dengan demikian kita bisa melakukan forward model. Kajian fungsinya untuk apa? Untuk seperti ini. Jadi kita misalkan target kita semacam ini, kita melakukan perhitungan forward model di rumah. Dengan forward model kita bisa memilih konfigurasi apa yang paling cocok untuk daerah kita, yang paling ekonomis, paling bisa menjawab pertanyaan. Oke ya. Kemudian yang ke nomor 6 adalah analyze for optimum depth, array, screw, instrument, and possible distance. Jadi di samping metodenya kita pilih yang sesuai, itu akan berpengaruh terhadap kru, berapa banyaknya kru yang kita butuhkan, bagaimana instrumen yang harus kita butuhkan, sama bagaimana cost yang harus kita keluarkan ya, karena otomatis kalau semakin dalam, semakin panjang akan semakin banyak biayanya. Oke ya, kemudian dari situ kita bisa membuat prosedur pengukuran detail dari cara pengukuran sehingga semua kru bisa bekerja dengan baik di lapangan. Oke ya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.